Iya, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Masih tentang momen inersia. Jadi di sudut-sudut rangka segitiga yang masanya dapat diabaikan, diletakkan 3 benda yang bermassa sama, yaitu 1 kg. Tentukan momen inersianya bila sumbu putar terletak di salah satu benda dan tegak lurus pada bidang kertas seperti pada gambar. Nah, berarti di sini itu adalah lokasi sumbu putarnya di sini di salah satu bendanya. Oke, kemudian karena bendanya di sini ada 3, bebas ini mau menamakan M1-nya yang mana terlebih dahulu. Misalkan M1-nya kita mulai dari sini. Ini M1, yang di sini ini adalah M2, dan yang di sudut ini adalah M3, misalkan seperti itu. Oke, berikutnya karena yang ditanya itu adalah berapakah momen inersianya. Nah, karena ada 3 benda, maka kita jumlahkan ketiganya. Jadi M1 R1 kuadrat ditambah dengan M2 R2 kuadrat ditambah dengan M3 R3 kuadrat. Ya, kita tinggal masukkan masing-masing. M1 masanya adalah 1 kg, kita masukkan 1, dikalikan dengan R1. R1 itu berarti jarak M1 terhadap poros. Nah, di sini teman-teman tolong perhatikan. Jadi porosnya itu ada di sini, sementara M1-nya juga ada di sini. Otomatis jarak M1 terhadap poros itu sama dengan 0. Nah, sehingga nanti momen inersianya hasilnya adalah 0. Oke, untuk M2 masanya adalah 1 kg. R2 jarak M2 terhadap poros. Berarti ini ya, jaraknya adalah 4 meter dikuadratkan. Ditambah dengan M3. M3 yang ini masanya sama 1 kg dikalikan dengan R3. Oke, nah teman-teman ini harus hati-hati ya. R3 itu jarak M3 terhadap poros. Berarti dari sini ke sini panjangnya berapa gitu kan. Nah, di gambar ini yang ada keterangannya itu adalah jarak M2 terhadap M3 sebesar 3 meter. Otomatis berarti ketika kita ingin tahu berapakah jarak M3 terhadap poros, ini sama dengan sisi miringnya segitiga siku-siku ini. Gitu. Oke, karena kita juga sudah mengenal triple Pythagoras, kalau salah satu sisi 3, sisi yang lain 4, maka sisi yang miring ini pasti 5 meter. Boleh dibuktikan dengan teorema Pythagoras ya. Jadi R3-nya adalah jarak M3 terhadap poros, itu jawabannya 5. 5-nya kita kuadratkan. Oke, kita hitung totalnya. Berarti ini dikalikan 0, hasilnya 0, tinggal 1 dikali 4 kuadrat, 4 kuadrat berarti 16, ditambah dengan 5 kuadrat, 5 kuadrat adalah 25, berarti ini hasilnya adalah 16 tambah 25, berarti nilainya adalah 41 kg meter kuadrat. Nah, ini dia momen inersianya, 41 kg meter kuadrat. Berarti jawabannya adalah D. Oke, nah semakin lama semakin mudah bukan? Jawabannya adalah D. Oke, Kemon, kita akan mengerjakan soal berikutnya. Ini soalnya hampir mirip ya, tapi ternyata jawabannya berbeda. Oke, kita lihat. Nah, di sini kita bandingkan coba. Oke. Nah, di sini ini seakan-akan soalnya sama, mungkin jawabannya sama atau tidak ya. Oke, di sini. Nah, ini nomornya kita hapus saja dulu. Oke, lihat di sini ada sudut-sudut rangka segitiga yang masanya diabaikan. Diletakkan 3 buah benda bermassa sama yaitu 1 kg. Sampai sini soalnya sama ya. Nah, cuma di sini tentukan momen inersia bila sumbu putar terletak seperti pada gambar. Berarti sumbu putarnya di sini. Kalau tadi kan tegak lurus bidang kertas ya di sini. Nah, sekarang sumbu putarnya posisinya begini. Berarti yang ini akan berputar mengitari sumbu, yang ini juga sama akan berputar mengitari sumbu. Oke, sekarang kita akan menghitung berapakah besar momen inersianya. Kita pakai warna merah misalkan. Momen inersia I
itu sama dengan M1R1 kuadrat ditambah dengan M2R2 kuadrat ditambah dengan M3R3 kuadrat. Oke, M1-nya boleh disamakan, misalkan ini adalah M1, yang ini adalah M2, dan yang ini adalah M3. Oke, baik. Untuk M1, sumbu putarnya di sini, M1-nya juga di sini. Berarti jarak M1 terhadap sumbu putar itu sama dengan 0. Maka hasil dari M1R1 kuadrat itu pasti sama dengan 0. Oke, ditambah dengan M2. M2 masanya 1 ya. Kemudian R2 adalah jarak M2 terhadap sumbu putar. Berarti jaraknya adalah 4 meter. Berarti ini adalah 4 kita kuadratkan. Ditambah dengan M3. M3 yang ini ya, masanya adalah 1. Dikalikan R3. R3 itu jarak M3 terhadap sumbu putar. Berarti jarak dari sini ke sini. Karena sumbu putarnya posisinya demikian. Oh, berarti R3 nilainya juga sama dengan 4 meter. Berarti ini 4 dikuadratkan. Sehingga momen inersianya adalah 16 ditambah 4 kuadrat 16. Berarti hasilnya adalah 32 kg meter kuadrat. Nah, demikian ini adalah momen inersia sistem untuk poros yang bentuknya seperti ini. Nah, ternyata walaupun sistemnya sama, tapi lokasi sumbunya berbeda atau arah sumbunya berbeda, maka di sini momen inersianya akan berbeda juga. Jadi ini harus hati-hati ya. Jawabannya adalah C, 32 kg meter kuadrat. Oke, demikian ini adalah momen inersia benda.